Umat Allah yang terkasih, selamat pagi dan salam kasih Kristus. Keputusan Maria untuk menjadi bunda Sang Penebus menceburkan Maria ke dalam peristiwa duka cita yang direnungkannya sepanjang perjalanan imannya kepada Allah. Nubuatan Simeon, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, sungguh tergenapi ketika Yesus mulai berjalan berarak dari istana Pilatus menuju puncak Kalvari. Maria tetap berdoa dan menaruh kepercayaan iman kepada Allah bahwa Dia hanyalah hamba Allah. Terjadilah kepadanya menurut kehendak Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kekuatan iman kami, ketika putramu ditinggikan di salib, bundanya berdiri setia dan ikut menderita dalam duka cita yang tak terkatakan. Semoga kami selalu merenungkan dan ikut serta dalam sengsara yang diderita Kristus, agar kami dapat menanggung kedukaan di dalam hidup kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, menjelang wafatnya di salib, Yesus melakukan tindakan terakhir sebagai testamentum atau warisan, wasiat
yang harus dipenuhinya di dunia ini, yaitu menyerahkan ibunya kepada murid yang dikasihinya. Penyerahan ibu Yesus kepada murid yang dikasihi sudah sesuai dengan kebiasaan tradisi orang Yahudi, bahwa seorang ibu yang ditinggal mati oleh sang anak tanpa keturunan tidak memiliki jaminan sosial di masa depan. Bandingkan peristiwa janda di Nain yang ditinggal mati oleh anak tunggalnya. Dia butuh seseorang yang bersedia menerimanya untuk menjamin hidupnya. Maka Yesus menyerahkan ibunya kepada murid yang dikasihinya. Pernyataan Yesus merupakan tindakan kasih personal seorang anak kepada ibunya. Yesus tidak ingin ibunya menderita setelah kematiannya. 2 butir permenungan hendak saya bagikan dan mengajak setiap murid untuk duduk bermenung. Pertama, pergumulan batin Maria dalam menghadapi kegetiran dan duka cita sepanjang penderaan putra ilahinya dan selama bergantung di salib. Hati seorang ibu mana yang tidak pilu, lirih pedih atas siksa aniaya terhadap darah dagingnya. Yesus menyerahkan ibunya kepada gereja. Inilah ibumu. Yesus meminta setiap muridnya untuk mengikuti teladan iman Bunda Maria. Ini loh perempuan beriman yang berani menyerahkan seluruh peristiwa hidupnya ke dalam rencana dan kehendak Allah. Peristiwa yang dialami oleh Bunda Maria mengajarkan seorang Kristiani untuk tetap beriman, berdoa, dan mengandalkan Yesus dalam menghadapi duka cita kehidupan ini. Kedua, Yesus berbicara terlebih dahulu kepada ibunya. Kepada Bunda Maria, Yesus mempercayakan murid yang dikasihinya sebagai anaknya. Murid yang dikasihi sebagai perwakilan komunitas beriman yang dipercayakan kepada Maria sebagai anaknya. Baru kemudian Yesus berbicara kepada murid yang dikasihinya dan mempercayakan ibunya kepadanya supaya murid itu mengurus Maria sebagai ibunya. Penerimaan dan kehadiran Maria di tengah para murid merupakan lambang kehadiran serta penyertaan Maria di tengah-tengah gereja. Komunitas beriman hendaknya menyambut Maria di dalam intimasi relasi yang mendalam. Tampaknya terdapat juga makna simbolis dari peristiwa
perikop Injil ini, yaitu murid-murid di satu pihak dan keluarga Yesus menjadi satu. Kisah ini barangkali memiliki maksud untuk menyatukan dua kelompok di sekitar Yesus, di sekeliling Yesus, yaitu keluarga dan murid-muridnya sendiri. Semoga Bunda Maria yang kuat dalam menghadapi duka cita perjalanan imannya memotivasi kehidupan umat beriman yang barangkali juga penuh dengan pengalaman duka cita, supaya kita tetap setia, kita tetap bertahan dalam doa dan dalam iman kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, sumber penebusan kami, telah Kau segarkan dengan santapan rohani agar mampu dan tabah hati dalam menanggung kedukaan hidup dengan meniru iman Bunda Maria. Semoga kami bisa menanggung aneka duka cita hidup sebagai ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Engkaulah Tuhan, penyelamat dan penghibur kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari melalui peristiwa duka cita Bunda Maria ini memperoleh kekuatan dalam menghadapi duka cita kehidupan beriman dan sehari-hari. Dan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.